Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang diferensiasi sel dan stem cell. Seperti yang kita tahu ya, tergambar di sini ada suatu ilustrasi. Di sini merupakan gambaran dari perkembangan suatu organisme multiseluler yang awalnya itu berasal dari fertilized ovum atau ovum yang telah dibuahi menjadi zigot, kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan berkembang menjadi banyak sekali jenis sel. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana sel-sel yang tadinya itu memiliki jenis dan sifat yang sama, yaitu dari pembelahan zigot, kemudian dia berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda. Nah, disitulah diferensiasi sel berperan. Bagaimana sel-sel kemudian berdiferensiasi dan terspesialisasi sesuai dengan fungsinya. Kita juga akan membahas tentang stem cell. Apa itu stem cell? Nanti kita akan bahas hari ini. Kita bisa lihat di sini perkembangan embrio katak dan juga embrio manusia. Jadi zigot atau sel ovum yang telah dibuahi itu akan membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel, 16 sel, kemudian membentuk struktur yang kita sebut dengan blastosis. Nah, pembelahan sel kemarin kita sudah belajar ya, pembelahan sel itu meliputi mitosis dan juga meiosis. Nah, di sini melibatkan pembelahan sel mitosis. Tentunya suatu embrio itu bisa terbentuk melalui selain pembelahan sel, itu juga melalui diferensiasi sel. Jadi, kalau suatu sel atau zigot itu hanya membelah terus-menerus, kita tidak akan menjadi terbentuk suatu organisme ya, terbentuk suatu individu. Oleh karena itu, setiap sel yang membelah di sini, dia harus mengalami diferensiasi menjadi sel-sel tertentu, misalnya sel otot, sel kulit, sel mata, seperti itu. Nah, bagaimana sih prosesnya suatu sel itu dapat berdiferensiasi atau menjadi sel yang berbeda-beda, padahal asalnya itu sama dari satu sel, yaitu zigot. Di sini terdapat 4 proses penting yang mendasari perkembangan sel. Yang pertama yaitu proliferasi sel atau perbanyakan sel. Sudah jelas ya, proliferasi sel di sini melibatkan proses pembelahan berupa mitosis dan meiosis, sehingga sel zigot yang tadinya hanya satu itu berkembang menjadi banyak sel sampai membentuk struktur berupa blastosis. Kemudian yang kedua, spesialisasi sel. Spesialisasi sel ini sel-sel yang tadinya itu seragam, kemudian dia mengalami spesialisasi atau diferensiasi sehingga memiliki ciri yang berbeda dan juga menempati tempat yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi sel. Interaksi sel ini sel satu sama lain yang tadi sudah membelah banyak tadi, masing-masing sel itu melakukan koordinasi dengan sel tetangganya sehingga menimbulkan sel yang tadinya itu seragam, dia menjadi berbeda dengan sel tetangganya. Kemudian proses yang keempat yaitu pergerakan sel atau penataan ulang. Jadi sel setelah dia mengalami diferensiasi, mengalami spesialisasi, sel-sel kemudian terorganisasi sehingga membentuk struktur jaringan dan organ. Di sini kita lihat terlebih dahulu perkembangan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, perkembangan sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda, dilihat dari morfogenesisnya. Morfogenesis ini maksudnya adalah pembentukan organ ya, atau setelah diferensiasi itu sel-sel kemudian bermigrasi atau bergerak atau movement, kemudian menjadi membentuk suatu struktur organ. Nah, pada hewan itu mengalami movement tetapi pertumbuhannya terbatas. Jadi sel-sel yang telah membelah kemudian membentuk suatu struktur berdiferensiasi, kemudian ketika dia akan membentuk suatu organ, dia mengalami movement atau pergerakan. Sedangkan pada tumbuhan
Sel-sel yang telah membelah sedemikian rupa kemudian berdiferensiasi menjadi sel yang khusus. Fungsinya dia tidak mengalami movement, dia tidak bergerak, tetapi dia pertumbuhannya terus menerus. Jadi kalau pada tumbuhan itu kan memang dia selalu tumbuh daun baru, selalu muncul pucuk baru, seperti itu ya. Berbeda dengan hewan yang dia pertumbuhannya terbatas. Jadi setelah dewasa, ya dia tidak akan tumbuh lagi, dia tidak akan terus memanjang atau tidak akan terus membesar, seperti itu kan. Jadi pertumbuhan sel-sel baru pada sel hewan itu hanya untuk regenerasi, atau mungkin ada juga beberapa sel yang terus membelah, seperti misalnya sel-sel folikel rambut, kemudian kuku, seperti itu. Tetapi secara umum pertumbuhannya itu terbatas. Di sini ada beberapa teori perkembangan sel, ada 4. Yang pertama Weismann tahun 1880, kemudian ada Roux di akhir tahun 1880, ada Dries tidak lama setelah Roux, kemudian ada Spemann-Mangold tahun 1924. Nah, kita akan membahas satu persatu nanti tentang teori-teori ini secara singkat saja. Yang pertama ada Weismann tahun 1880. Jadi Weismann ini mengemukakan sebuah teori perkembangan sel yang diberi nama perkembangan mosaik. Teori ini mengatakan bahwa inti zigot mengandung sejumlah faktor khusus atau determinan yang menyebabkan adanya pembelahan asimetri, sehingga masing-masing hasil pembelahan sel memiliki sifat yang berbeda dan sifat anakan ditentukan sebelumnya di dalam sel telur. Bisa dilihat ilustrasi gambarnya ya. Yang kedua ada Roux di akhir tahun 1880. Roux ini mendukung model mosaik dari Weismann dengan melakukan suatu eksperimen, yaitu pada stadium pembelahan zigot dua sel, satu sel itu dirusak sehingga sel yang tidak rusak berkembang membentuk larva. Nah, eksperimen ini mendukung teori Weismann bahwa perkembangan telur didasarkan pada mekanisme mosaik, di mana sel memiliki karakter dan nasib yang ditentukan pada setiap cleavage. Tidak lama setelah eksperimen yang dilakukan oleh Roux, Dries juga melakukan sebuah eksperimen yang justru melawan atau bertentangan dengan model mosaik. Jadi Dries ini mengamati perkembangan timun laut. Dia memisahkan 4 buah sel hasil pembelahan zigot dan membiarkannya berkembang. Jadi 4 sel diambil, kemudian membiarkan masing-masing sel tersebut berkembang. Nah, ternyata masing-masing sel yang terpisah masih dapat berkembang menjadi satu individu baru, sama halnya apabila keempat sel hasil pembelahan zigot dibiarkan tumbuh. Pada tahun 1924, Spemann-Mangold melakukan eksperimen, yaitu melakukan induksi interaksi antar sel dengan mentransplantasikan sebagian sel pada dorsal lip pada fase gastrula Triton cristatus ke blastosul Triton teatus. Jadi ke dalam dua organisme yang sama genusnya, jadi melakukan transplantasi silang pada dua organisme yang sama genusnya tetapi beda spesies ya. Dan ternyata hasilnya terbentuk notokot pada daerah neural tube dengan posisi yang tidak seharusnya. Jadi terbentuknya suatu organ itu menjadi tidak seharusnya walaupun masih terdapat notokot yang normal. Seperti itu. Nah, dari sini Spemann-Mangold menyatakan bahwa terdapat suatu pengatur atau yang kemudian dia sebut dengan organizer yang bertanggung jawab dalam menentukan organisasi tubuh embrio secara lengkap. Kemudian Spemann juga melakukan percobaan dengan mengikat stadium 8 sel zigot dengan salah satu sisi tanpa inti. Selanjutnya pada stadium 16 sel terdapat satu inti yang bermigrasi sehingga satu sisi ikatan dapat berkembang menjadi satu embrio tersendiri. Diferensiasi sel merupakan perubahan sel secara struktural sehingga membentuk struktur dan fungsi yang spesifik. Bisa dilihat pada gambar ya. Single cell atau zigot ketika dia membelah, kemudian terjadi proses diferensiasi, sel yang tadinya itu identik dia mengekspresikan gen yang berbeda. Jadi sel-sel ini kenapa bisa berbeda satu sama lain? Karena
gen-gen yang terekspresi pada masing-masing sel itu berbeda. Contohnya, pada sel neuron atau sel saraf, di sini yang terekspresi adalah gen-gen yang spesifik untuk sel saraf, gen-gen yang spesifik untuk menjalankan fungsi sebagai sel saraf. Sedangkan pada sel epitel, genom yang ada di dalamnya atau gen-gen yang ada di dalamnya itu yang terekspresi adalah gen-gen yang spesifik untuk sel epitel. Jadi di dalam sel epitel ini ada gen yang menyandi sel saraf itu ada, akan tetapi tidak diekspresikan, tidak ditranskripsi dan tidak ditranslasi, sehingga hasilnya menghasilkan sel berbeda, tidak menghasilkan sel saraf tapi sel epitel, karena penyandi sel sarafnya itu tidak terekspresi atau turn off. Selain karena perbedaan ekspresi gen, masing-masing sel memiliki sifat dan karakter yang berbeda juga disebabkan karena faktor eksternal. Jadi kalau yang ekspresi gen tadi merupakan faktor internal, faktor eksternalnya itu merupakan interaksi sel yang berantarai oleh molekul signaling yang bervariasi. Jadi kemarin kita juga sudah belajar mengenai sel signaling, dan sel signaling itulah juga salah satu proses yang menyebabkan sel-sel itu mengalami diferensiasi. Nah, di sini ada gambaran mengenai faktor internal, yaitu ekspresi gen. Bagaimana sih suatu gen itu bisa terekspresi berbeda-beda. Jadi pada suatu sel itu kok bisa sih gennya itu ada yang turn on, ada yang turn off, ada yang diekspresikan, ada yang tidak diekspresikan. Apa yang menyebabkan gen-gen tersebut terekspresi atau tidak terekspresi? Nah, kontrol ekspresi gen itu diatur oleh transcription regulators atau pengatur transkripsi ya. Nah, pengatur transkripsi ini dapat berupa transcription factors ataupun enhancer. Jadi transcription factor ini faktor transkripsi, dan enhancer ini juga protein yang dia mengatur terekspresinya suatu gen. Nanti sebenarnya kontrol ekspresi gen ini akan lebih detail kita pelajari pada mata kuliah biologi molekuler di semester depan ya. Nah, ini di sini sekilas saja supaya kita juga bisa tahu bagaimana sih prosesnya gen-gen itu bisa terekspresi dan tidak terekspresi. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Di gambar ini yang paling atas menunjukkan suatu DNA atau gen pada suatu sel. Jadi gennya ini di sini dicontohkan ada 3 gen nomor 1, gen nomor 2, dan gen nomor 3. Kemudian pada perkembangannya, pada proses diferensiasi, misalnya pada sel otot yang sebelah kiri ini, ternyata gen yang diekspresikan hanya gen nomor 2 dan gen nomor 3. Kenapa hanya gen nomor 2 dan gen nomor 3 yang diekspresikan pada sel otot? Nah, ini karena hanya gen nomor 2 dan gen nomor 3 lah yang ditempeli oleh transcription regulators. Sedangkan pada sel kulit yang di sebelah kanan, di sini yang terekspresi hanya gen nomor 1 dan gen nomor 2. Kenapa? Karena transcription regulatorsnya atau pengatur transkripsinya hanya menempel pada nomor 1 dan gen nomor 2, seperti itu. Selanjutnya di sini ada sumber informasi perkembangan embrio. Jadi kalau tadi kita sudah tahu apa yang menyebabkan suatu gen itu menjadi terekspresi atau tidak, menjadi turn on atau turn off, itu karena disebabkan oleh transcription regulators. Nah, di sini kemudian muncul pertanyaan lagi, kok bisa sih transcription regulatorsnya itu bisa mempengaruhi sel-sel yang berbeda gitu, bisa mengaktifkan gen-gen yang berbeda satu sama lain. Nah, itu faktornya itu di sini ada 2 teori yang menyebutkan. Yang pertama yaitu cytoplasmic determinants in the egg, kemudian yang kedua induction by Nervi cells. Untuk yang pertama, untuk yang cytoplasmic determinants, teorinya itu mengatakan bahwa pada sel ovum yang belum dibuahi,
di dalam sitoplasmanya itu terdapat dua molekul yang berbeda. Bukan dua sih, ada beberapa molekul yang letaknya itu tidak merata. Jadi molekul-molekul yang ada di sitoplasma itu contohnya seperti protein-protein. Nah, transcription regulators itu kan juga termasuk protein. Dia termasuk molekul yang ada di dalam sitoplasma. Nah, molekul-molekul yang ada di dalam sitoplasma itu tadi komposisinya kemudian letaknya itu tidak merata. Jadi ada protein-protein tertentu yang letaknya itu lebih condong pada sel di bagian tertentu, kemudian yang lainnya di bagian tertentu. Nah, ketika sel ovum ini kemudian dibuahi oleh sperma, letak dari molekul sitoplasmiknya masih tidak merata. Baru setelah sel zigot atau sel ovum yang sudah dibuahi itu tadi membelah menjadi dua anakan. Nah, di sini menyebabkan molekul sitoplasmiknya itu terbagi menjadi atau terbagi ke dalam dua sel dengan komposisi yang berbeda. Jadi pada sel yang satu itu lebih cenderung protein, kalau di sini digambarkan protein yang bentuknya segitiga, sedangkan sel yang satunya itu protein-protein yang bentuknya bulat atau lingkaran warna merah di sini, sehingga menyebabkan ekspresi gen pada masing-masing sel anakan ini juga akhirnya berbeda seperti itu. Kemudian teori yang kedua yang induction binary B cells ini merupakan komunikasi antar sel. Kemarin kita sudah belajar ya komunikasi antar sel. Nah, di sini teorinya menyebutkan bahwa pada early embryo atau pada fase 32 sel, sel-sel yang ada di bagian bawah itu mempengaruhi sel-sel yang ada di atasnya. Jadi sel yang saling berdekatan ini saling berkomunikasi atau mempengaruhi satu sama lain dengan cara mengirimkan sinyal berupa ligan, bisa dilihat di sini ya. Jadi sel mengirimkan suatu sinyal kepada sel lain yang memiliki reseptor yang spesifik. Kemudian sinyalnya diterima dan diteruskan ke dalam nukleus. Kemudian akan mempengaruhi gen-gen yang terekspresi di dalam gen sel lain yang memiliki reseptor spesifik itu tadi, seperti itu. Ini terkait dengan sinyal-sinyal yang diterima oleh sel sehingga sel menjadi terdiferensiasi. Di sini terdapat molekul sinyal yang namanya morfogen. Jadi morfogen ini merupakan molekul sinyal yang mengisyaratkan terbentuknya suatu pola pada seluruh bidang sel secara gradual atau secara gradien atau gradiently. Jadi morfogen ini merupakan sinyal yang akan diterima oleh banyak sel di sekitarnya sehingga akan terbentuk suatu organ. Bisa dilihat di gambar yang paling kanan ini ya. Nah, morfogen ini dihasilkan oleh suatu sel. Jadi sumbernya itu ada satu sel, kemudian dia mengeluarkan sinyal, mengeluarkan morfogen yang akan diterima oleh banyak sel di sekitarnya. Nah, morfogen ini akan diterima oleh sel-sel secara gradual. Jadi konsentrasi sinyalnya ini diterima secara berbeda-beda pada setiap sel. Sel yang paling dekat dengan sumber morfogen itu akan menerima sinyal yang paling banyak. Dan sebaliknya, sel yang paling jauh lokasinya dia akan menerima sinyal morfogen yang konsentrasinya itu lebih kecil. Nah, jadi morfogen ini dengan konsentrasi yang berbeda itu akan menimbulkan efek yang berbeda. Jadi morfogennya sama, tapi memiliki efek yang berbeda pada konsentrasi yang berbeda. Misalnya ini ada suatu percobaan morfogen pada Xenopus, yaitu aktifin. Jadi morfogen itu sebutan untuk sekelompok molekul sinyal ya. Salah satu contohnya itu kalau di sini ada aktifin, itu morfogen pada Xenopus. Jadi ketika aktifin ini diberikan pada sel epidermis yang dia itu konsentrasinya dibuat secara gradual, itu akan menghasilkan jenis sel-sel yang berbeda. Bisa dilihat ya pada gambar. Selanjutnya kita akan masuk ke
materi tentang stem cell. Apa itu stem cell? Jadi stem cell merupakan sel yang belum terspesialisasi. Sel ini memiliki dua sifat dasar. Yang pertama yaitu mampu berdiferensiasi menjadi sel lain. Kemudian yang kedua, mampu memperbaiki atau meregenerasi dirinya sendiri. Jadi bisa dilihat pada gambar, stem cell itu sel yang belum terspesialisasi. Artinya dia bisa menjadi beberapa atau banyak jenis sel. Stem cell ini memiliki beberapa jenis berdasarkan kemampuannya dalam berdiferensiasi. Jadi ada 4 jenis. Yang pertama yaitu totipotent. Totipotent ini artinya dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Contohnya apa sel yang totipotent ini? Contohnya adalah zigot. Kita sudah bahas sebelum-sebelumnya ya. Zigot itu adalah awal mula dari semua jenis sel yang ada di dalam tubuh organisme multiseluler. Itu, jadi zigot bersifat totipotent. Selain zigot, ada juga sel-sel somatik pada tumbuhan. Jadi, sel-sel somatik pada tumbuhan itu bersifat totipotent karena ketika kita mengkulturkan suatu sel yang sudah terspesialisasi pada sel tumbuhan itu bisa kita lakukan proses yang namanya dediferensiasi. Jadi sel tumbuhan itu yang sudah terdiferensiasi menjadi sel yang spesifik, misalnya sel parenkim pada daun, itu bisa kita dediferensiasi menjadi sel yang belum terspesialisasi. Menjadi sel parenkim tadi itu bisa menjadi sel apapun di dalam sel tumbuhan. Jadi bisa kita manipulasi sedemikian rupa. Nah, nanti itu akan kita bahas lebih detail di mata kuliah kultur jaringan tumbuhan ya. Tuh, kemudian yang jenis stem cell yang kedua yaitu pluripotent. Pluripotent ini adalah stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal atau embryonic stem cell. Jadi pluripotent ini di sini bisa dilihat pada gambar sebelah kanan contohnya. Contohnya itu endoderm line, mesoderm line, kemudian ectoderm line. Jadi ini merupakan perkembangan sel dari blastula ya. Setelah blastula kan sel itu berkembang menjadi 3 germ line ini ya. Nah, itu sel-sel ini dia itu sifatnya pluripotent. Dia bisa menjadi 3 lapisan germinal. Misalnya pada ectoderm itu bisa menjadi sel pada paru-paru dan juga pankreas. Kemudian yang mesoderm bisa menjadi sel otot dan sel darah merah. Kemudian pada ectoderm bisa menjadi sel kulit dan sel saraf. Selanjutnya untuk yang multipotent ini mampu berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel. Contohnya hematopoietic stem cell. Jadi hematopoietic stem cell itu contohnya bone marrow ya, atau sumsum tulang belakang. Itu kan merupakan sel yang memproduksi atau menghasilkan sel-sel darah. Nah, itu sifatnya multipotent karena dia bisa menghasilkan banyak jenis sel. Jadi ada sel darah merah, sel darah putih, kemudian ada trombosit. Kemudian yang keempat jenis stem cell unipotent. Unipotent ini hanya dapat menghasilkan satu jenis sel, tetapi berbeda dengan non-stem cell. Stem cell unipotent ini dapat meregenerasi dirinya sendiri. Nah, berdasarkan sumbernya, stem cell dibagi menjadi 2, yaitu embryonic stem cell dan adult stem cell atau somatic stem cell. Embryonic stem cell itu diambil dari inner cell mass atau suatu kumpulan sel yang terletak di satu sisi blastosis yang berumur 5 hari. Ini terdiri dari 100 sel. Jadi bisa dilihat pada gambar ya. Itu tadi termasuk yang pluripotent. Jadi pluripotent itu masuknya embryonic stem cell. Kemudian untuk yang adult stem cell itu terdapat di semua organ tubuh, berfungsi melakukan regenerasi, dapat diambil dari fetus, sumsum tulang, darah perifer, atau tali pusat. Jadi selain sel yang berasal dari blastosis itu disebutnya adult stem cell, sedangkan kalau yang dari blastosis tadi disebutnya embryonic stem cell.
Stem cell ini menjadi penting untuk kita pelajari dan kita ketahui karena stem cell ini memiliki banyak peranan. Jadi banyak riset-riset yang dilakukan terkait stem cell. Salah satunya beberapa yaitu ada terapi gen, kemudian mengetahui proses biologis, misalnya perkembangan organisme dan perkembangan kanker, kemudian penemuan dan pengembangan obat baru, terapi sel berupa replacement terapi, mengobati penyakit degeneratif dan mengobati penyakit autoimun. Jadi karena stem cell ini memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain, pada akhirnya dia banyak dimanfaatkan untuk riset dan untuk pengobatan. Nanti bisa dilihat beberapa link video yang akan saya kirimkan.